Salam warga kerajaan surga yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam renungan pada minggu hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara hari-hari ini berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin melanjutkan khotbah saya tentang alasan mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan. Nah Bapak Ibu saudara, saya ingin supaya hari-hari ini saudara bisa mengalami yang namanya kesetiaan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang kelima, ayatnya yang ke-32 dan ayatnya yang ke-33. Saya akan baca untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa mendengarkannya. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin supaya hari ini saudara tetap setia terus di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus setia di dalam Tuhan? Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Hanya orang yang setia itu akan masuk dalam kesukaannya Tuhan. Artinya pada waktu saudara mulai setia mengejar Yesus, saudara setia duduk diam di bawah kaki Tuhan, maka firman Tuhan berkata hanya orang yang setia diizinkan masuk ke dalam kesukaannya Tuhan. Ingat, hanya orang yang setia bisa masuk dalam kesukaannya Tuhan. Yang kedua, mengapa atau alasan mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan? Yang kedua, orang yang setia diberi berkat berkelimpahan. Matius 25 ayat yang ke-29. Nah Bapak Ibu, kembali lagi saya menghimbau kepada Bapak Ibu saudara sekalian, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, tetaplah setia di dalam Tuhan. Maka pada waktu engkau setia, firman Tuhan berkata, orang yang setia diberi berkat berkelimpahan. Nah, alasan yang ketiga mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan, orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-24, Mazmur 101 ayatnya yang ke-6. Orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya bilang semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita ada dalam pagar perlindungan Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan akan memprotek saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut, jangan pedulikan apa kata orang, tetapi mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Bangun kesetiaanmu yang luar biasa kepada Tuhan. Lekatkan dirimu kepada Tuhan, supaya kehidupanmu berhasil. Nah, yang terakhir, alasan mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan, orang yang setia diberi mahkota kehidupan. Pada waktu kita setia ada mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Maka itu akhirilah pertandingan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin bersaksi sedikit. Saya beberapa hari ini setelah saya berhenti minum obat, saya beberapa hari ini demam, naik turun disertai dengan menggigil dan perut sering mual-mual. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya putuskan untuk akhirnya saya harus ke dokter. Saya ke dokter, saya disuruh teman saya ke dokter. Saya ke dokter dan dokter memvonis saya gejala tifus, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada orang yang berkata bahwa kok pendeta kok sakit, kerjanya hanya sakit melulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan kepada saudara pengertian bahwa kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Kalau engkau diizinkan Tuhan untuk ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, artinya Tuhan mau supaya engkau naik kelas. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang sekarang ini suka berkata-kata kepada orang. Sakit sedikit dibilang, dikaitkan dengan begini nah, ada begini, ada begitu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang dengan saudara, kalau Tuhan izinkan harus punya respon yang baik dan tetap setia. Nah,
Bapak Ibu Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan meraih berkat Tuhan melalui hidup dalam kesetiaan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, meraih berkat Tuhan melalui hidup dalam kesetiaan. Yang pertama, tetap dekat dan terkoneksi secara intim dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, kita mulai membangun mesbah dengan Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kelima, maka firman Tuhan berkata pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan bisa menangkap isi hati Tuhan. Kita akan bisa tahu apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu kalau engkau diizinkan masuk dalam berbagai macam hal, mungkin perusahaanmu hari-hari ini lagi tergoncang, mungkin keluargamu hari-hari ini ada mengalami sesuatu yang kurang baik, tapi percayalah, pada waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, tetap terkoneksi dan membangun keintiman dengan Tuhan, Tuhan pelihara hidupmu. Yang kedua, tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bilang kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan? Karena kasih karunia Tuhan memampukan saudara untuk menjalani hari-hari di depan bersama dengan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan takut. Sebab Tuhan akan menyertai saudara. Nah, yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Meraih berkat Tuhan melalui hidup dalam kesetiaan. Yang terakhir, tetap berbuat baik dalam semua situasi dan kondisi. Lukas 19 ayat yang ke-17, Matius 24 ayat yang ke-45 sampai dengan 46. Tetaplah berbuat baik walaupun keadaan mungkin tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membangun mesbah, kita terus berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan mau supaya saudara dan saya lakukan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara bisa mengerti dengan jelas, dan saudara bisa pakai kebenaran firman Tuhan ini supaya saudara bisa membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Teruslah setia di dalam Tuhan, dan Bapak Ibu saya percaya pada waktu saudara terus membangun mesbah di dalam Tuhan, saudara akan bertemu dengan mujizat Tuhan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepalamu dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali lagi Engkau mengajarkan kepada kami tentang kesetiaan. Bagaimana kami harus hidup dalam kesetiaan. Kami harus membangun mesbah. Kami harus mendekatkan diri kami dengan Tuhan. Dan hari ini kami tahu Tuhan Yesus, pada waktu kami bersama dengan umat-umat-Mu terus setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu dapatkan pada hari Minggu ini, supaya kami terus setia meraih kesetiaan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak terpengaruh oleh kondisi keadaan yang ada, tapi kesetiaan kami kepada Tuhan tetap melekat penuh. Lawat umat-Mu, lawat jemaat-Mu. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Dan biarlah hari ini Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat yang memberikan semua persembahan persepuluhan, persembahan syukur apapun, Engkau berkati mereka. Dan biarlah Tuhan, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan, anugerah-Mu turun bagi kami. Lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawat pemimpin bangsa kami, lawat juga semua tim medis, sarana prasarana kesehatan yang ada di Indonesia. Biarlah kami percaya COVID-19 ini akan berlalu di dalam nama Yesus. Bapa, hamba-Mu menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, termasuk hamba-Mu di dalamnya. Tuhan sudah proses dalam kesembuhan, dan hamba-Mu yakin kesembuhan sudah hamba-Mu peroleh. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk Mak Enggar, berdoa juga untuk Ibu Suli, Pak Gunarto, Pak Pardi, dan yang lain-lain jemaat hamba-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Baik, biarlah Tuhan di minggu terakhir ini, pada waktu kami masuk bulan yang baru, kami tahu semangat yang baru, gairah yang baru sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan pada waktu kami mau berpisah, kami minta berkat Tuhan turun atas kami. Mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terus semangat di dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa pada waktu saudara bersemangat di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Maju terus, pantang mundur, dan mulai jaga kesehatan saudara. Banyak berdoa, saya percaya
kita masuk new normal ini dengan semangat yang baru. Haleluya. Amin.